Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP di Kabupaten Puncak. Cuaca buruk di Merauke, perahu cepat dihantam gelombang tinggi, 1 penumpang hilang. Pabrik miras oplosan di Sorong, Papua Barat Daya, digerebek polisi, seorang pelaku berhasil dibekuk. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror membakar bangunan sekolah menengah pertama Agan Dugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Sabtu. Pembakaran dilakukan pada dini hari sehingga sulit dideteksi oleh aparat keamanan. Seluruh bangunan ludes terbakar. Pelaku berjumlah belasan orang, mereka datang lalu membakar gedung sekolah dan langsung melarikan diri. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pelaku yang membakar adalah anggota KKB, pimpinan tenis kuliah. Aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agan Dugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenis Kulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Klender. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana. Untuk saat ini, tim kami di lapangan tengah melakukan pengejaran pada kelompok KKB tersebut dan meningkatkan pengamanan untuk mencegah aksi serupa tidak terulang. Sebelumnya pada 3 Februari lalu, kelompok kriminal bersenjata juga membakar 4 bangunan milik pemerintah, yakni kantor kampung Pasir Putih, kantor kampung Kelelame, dan 2 bangunan sekolah dasar negeri Kelelame di distrik Sinak. Polisi mengimbau masyarakat setempat untuk melapor ke aparat apabila ada aktivitas mencurigakan. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Perahu cepat berpenumpang 4 orang terbalik dan tenggelam di muara Sungai Bian, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat. Dalam musibah tersebut, 3 penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang lain hingga kini masih dalam pencarian tim SAR. Speedboat bertolak dari dermaga Pomako, berlayar menuju kampung Sanggase, Okaba. Di tengah perjalanan, perahu itu dihantam gelombang tinggi dan terbalik. Depan Muara Kalibian, 1 speedboat telah terjadi kecelakaan, 4 orang selamat, 1 dalam pencarian. Dan tim Basarnas dari Posar Okaba langsung pada malam itu menerima berita dan langsung melakukan pencarian. Karena pada malam hari visibility nol dan cuaca juga buruk, kami melakukan penyisiran menggunakan motor trail. Karena logikanya bahwa dari 4 orang itu tenggelam, yang 4 berhasil menyelamatkan diri, 1 tidak ditemukan. Jadi kami pada saat malam itu langsung melakukan penyisiran, berharap bahwa korban juga ikut berenang. Tim SAR masih terus mencari korban bernama Iwan Segong berusia 50 tahun. Tim SAR juga menyusuri pesisir muara sepanjang Okaba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR Mimika resmi menutup pencarian korban Amir Aco yang tenggelam di perairan Puriri pada pekan lalu. Pencarian sudah dilakukan selama 7 hari, namun hasilnya nihil. Kepala Operasi SAR Mimika Charles Batlayeri mengatakan penutupan pencarian sesuai prosedur operasi. Namun jika ada tanda penemuan korban, maka tim SAR akan kembali membantu mencari. Pelaksanaan operasi SAR dari hari pertama sampai hari ke-7, hari ini hari terakhir, tim sudah kembali dan pelaksanaan operasi SAR hari ini adalah memfokuskan di sekitar pasir hitam, di mana barang-barang milik korban ditemukan di lokasi tersebut.
Pencarian juga dimaksimalkan dengan menggunakan drone, namun sampai sore hari ini hasil masih nihil atau Pak Amir belum ditemukan. Kami juga berkoordinasi dengan Pos SAR Dobo yang di bawah wilayah kerja kantor Sarambon. Operasi SAR memasuki hari ke-7 dan sesuai dengan SOP, kami menutup operasi SAR pencarian terhadap Pak Amir secara resmi. Namun jika Pak Amir ditemukan, operasi SAR akan dibuka kembali. Amir Aco hilang pada Jumat pekan lalu saat membawa karaka dari Asmat ke Timika. Kapal yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Nelayan di Kampung Binaloka dan Lampu 1, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, hingga kini masih menganggur dan berada di rumah karena cuaca buruk yang masih melanda perairan Merauke. Gelombang tinggi, hujan, serta angin kencang menciutkan nyali mereka untuk mencari ikan hingga ke tengah perairan. Masih besar. Ini tunda lagi. Mau tunda lagi. Jadi sudah berapa hari tidak melaut ini, Pak? Sudah lama. Sudah lama juga di. Iya. Ini masih lama juga ini. Air seperti ini, air besar ini. Kau belum sampai puncaknya nih? Sudah lewat. Sudah lewat nih? Oh gitu. Tanggal 50. Tanggal 50 itu kemarin deh. Jadi tidak ada lagi air besar ya? Sudah turun lagi. Sudah turun lagi ya? Tapi nanti masih ada lagi? Ya, ada lagi. Ada lagi. Kapan itu rencananya itu? Saya belum tahu juga ini kapannya. Oh gitu. Cuaca buruk yang biasa disebut musim angin tenggara ini diprediksi masih akan terus berlanjut hingga akhir bulan Maret. BMKG Merauke juga mengimbau nelayan agar terus mencari informasi pasti di kantor BMKG sehingga terhindar dari kecelakaan laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.